Ini adalah spoiler cerita dari anime Gachiakuta. Di episode 1, MC yang dibuang ke abyss atau nerakanya sampah, Rudo benar-benar marah dan mulai mempunyai dendam terhadap suku atas atau surga. Dan setibanya dia di bawah neraka, dia langsung disambut monster yang besar. Apalagi bukan cuma satu, tapi banyak sekali monster dari sampah yang mengejarnya. Rudo berlari untuk menyelamatkan diri dari para monster sampah. Dia juga masih bingung kenapa monster itu bisa ada di sini. Dan ketika Rudo menghindari serangan gigitan monster sampah itu, Rudo tidak sengaja mendarat dan memegang sebuah tengkorak manusia. Hal itu membuat dia shock dan teriak dengan kesal terhadap orang di atas. Beraninya kalian membuangku ke tempat neraka ini. Namun tiba-tiba Rudo malah terjatuh ke belakang dengan situasi tempat yang busuk dan buruk. Dengan udara di tempat penuh sampah itu, Rudo sadar paru-parunya nggak akan kuat. Dia pun mencoba mencari tempat aman sesegera mungkin sambil merangkak. Tetapi sepanjang mata memandang, tidak ada satupun tempat berlindung karena semuanya dipenuhi oleh sampah. Pada akhirnya Rudo mulai muntah darah karena udara yang sangat buruk. Itu juga malangnya membuat monster mengetahui tempat Rudo. Dia beneran sekarat dan mulai berpikir, apa aku tidak bisa melakukan apapun lagi. Namun Rudo seketika mengingat Recto yang dibunuh. Seketika Rudo bangkit juga dan mengambil sebuah pipa di sampingnya. Siapapun yang membunuh Recto menjebakku, memandang rendah padaku. Dengan badas Rudo bangkit dan akan mengalahkan mereka semua sampai mati. Dan itulah kenapa dia nggak boleh sampai mati sampai balas dendamnya tuntas. Rudo pun sekarang mulai menyerang monster sampah dengan melemparkan pipanya, tapi yang nggak berdampak dan Rudo kena hajar dan terpental. Namun gilanya Rudo mengambil sebuah atap seng sambil teriak menyerang. Dengan badas dia membelah monster sampah tersebut. Tapi setelah mengalahkan monster sampah yang meledak menghamburkan semua sampah, Rudo tidak bisa menggerakkan kakinya. Tetapi tiba-tiba ada orang yang memegang sebuah payung dengan memakai sebuah kostum suit melindungi Rudo. Namun bukannya nolongin, orang itu tiba-tiba menendang punggung Rudo hingga muntah darah. Tapi setelah itu ternyata dia langsung memberikan sebuah masker untuk Rudo bisa bernapas. Rudo langsung bertanya, apa kau juga manusia? Tempat macam apa ini dan monster apaan itu? Nah, orang itu membuka mulut topengnya buat bicara, tapi dia nyuruh Rudo buat diam sebentar. Tetapi si Rudo ini malah terus ngoceh dan bertanya soal dunia apa ini. Meskipun disuruh jangan berisik, Rudo terus ngoceh bertanya kita ada di mana. Hal itu membuat si pria topeng jadi kesal dan teriak, kita bukan di bawah tanah, ini adalah permukaan. Tumpukan sampah itu dari orang-orang langit buang di sini. Dan seperti yang ku bilang tadi, tutup mulutmu karena kau monster itu tahu kita di sini. Ternyata monster itu disebut makhluk buas aberrant atau menyimpang. Monster mirip tumpukan sampah. Seberapa kali kau mengalahkannya dengan senjata biasa itu nggak guna. Monster di tempat ini spesial, itulah kenapa aku tidak melakukan hal mencolok yang menarik perhatian. Dan pria bertopeng itu pun menyalahkan Rudo karena berisik. Namun setelah itu, pria bertopeng memegang payung dan payungnya mulai berubah bentuk. Dengan keren berbentuk ada senjata tajamnya. Nggak hanya itu, dia memutarkan payungnya membuat sebuah pusaran angin dan langsung menghantam monster sampah. Membuat Rudo terkejut karena para monster sampah tidak hidup kembali setelah dihajar payung tersebut. Gokilnya pria itu mengalahkan satu persatu monster sampah, diakhiri dengan serangan mematikan di mana dia melompat tinggi dan menggunakan payungnya. Lalu mendarat dengan payung tertutup, menembus dan menghancurkan monster sampah berkeping-keping. Rudo terkejut karena pria itu memusnahkan semua monster. Apa teknologi itu hanya ada di neraka ini atau dia seseorang yang spesial? Jika aku punya kekuatannya, bahkan aku bisa melenyapkan para bajingan di atas itu. Lalu Rudo pun bertanya siapa sebenarnya pria itu, dan pria bertopeng pun membuka topengnya dan memperkenalkan diri.
aku engine dan aku hanya tukang bersih-bersih biasa. Tapi lucunya dia langsung muntah dan memakai topeng kembali karena tanpa sadar dia melepaskannya. Nah, ternyata setelah itu Rudo pingsan. Dia pun mengingat masa kecilnya yang kena bully dan pukul gara-gara dia bilang benda itu hidup. Namun pas Rekto bertanya apa Rudo membalas mereka, Rudo menggelengkan kepala. Yang dimana Rudo mengingat Rekto pernah berkata, jika kau menghargai sesuatu sampai waktu yang lama, sebuah jiwa akan menempatinya. Aku mempercayai itu. Rekto bilang itu pepatah lama. Menurutku itu punya arti hargailah apa yang kau punya, tapi aku mempercayai itu. Contohnya pulpen ini punya jiwa dan handuk ini juga. Rudo pun melihat sarung tangannya dan Rekto berkata sarung tangan itu juga menghargainya dan sebuah jiwa akan menempatinya suatu hari. Dan ketika Rudo sudah terbangun, ternyata dia malah ditarik oleh rantai yang terikat kepadanya. Tentu saja Rudo kesal dan teriak kepada Engine untuk melepaskannya, karena aku harus kembali ke atas sekarang. Tetapi Engine bilang itu nggak mungkin, tempat di atas itu kami menyebutnya surga. Lagian gimana caranya kau ke atas? Selain itu surga terus bergerak, ada juga alasan lain, tapi ya itu tidak mungkin sekarang. Perkataan itu membuat Rudo shock dan mengingat amarah dan kebenciannya saat di atas. Dia pun berkata, jangan main-main denganku, aku akan kembali. Kau tahu sesuatu kan gimana caranya ke surga? Dunia ini, monster-monster di sana, kekuatan yang kau punya. Rudo ingin tahu semua itu, jadi aku tidak akan diam sampai kau menjawabnya. Tetapi Engine tiba-tiba melepaskan topengnya dan sangat kesal. Jika kau sangat bersikeras, aku akan mengajarimu. Kau akan tahu seperti apa hidup di dunia ini. Yang dimana ternyata ada sebuah pagar membatasi tempat tanpa sampah. Rudo dibuang ke tempat entah di mana dengan ada satu bangunan dan 2 mobil. Sedangkan Engine lari gitu aja ninggalin Rudo. Nah, tiba-tiba ada orang yang memakai topeng gas. Mereka kaget dan mengira Rudo salah satu orang langit karena pakaiannya. Rudo bilang dia jatuh dari surga dan semuanya membuka topeng seperti sangat begitu senang. Mereka semua seperti orang baik dan ingin menolong Rudo. Bahkan Rudo sendiri pun udah pikir demikian, mereka ini lebih baik dibandingkan Engine. Akan tetapi sebaliknya nasib Rudo malah ditahan. Ternyata mereka penjahat kriminal yang menjual tubuh orang langit karena bisa dijual sangat tinggi. Mereka nggak pernah berpikir bisa menangkap yang hidup sangat beruntung. Dan ternyata mereka semua membenci orang-orang dari langit. Kalian membuang sampah dengan tidak bertanggung jawab selama turun-menurun. Semua sampah yang jatuh kepada kami terus menumpuk dan itu membuat udara beracun dan bahkan monster muncul dari limbah kalian. Rudo dipaksa memakan makanan sampah karena terlalu kurus, di mana mereka beneran benci banget. Namun pas kriminal tersebut nyuapin Rudo, tak terduganya Rudo menggigit sampai ke jari-jarinya habis dan tentu orang itu langsung berteriak kesakitan. Rudo sendiri malah memakan makanan sampah tersebut dan berkata, ini bukan sampah jika kalian masih bisa memakannya. Rudo jadi sangat marah, setiap dan semua orang seperti kalian, surga atau bumi, sampah dan orang-orang suku di atas atau bawah, jangan hanya memilah sesuka kalian. Dan Rudo mengejutkan berhasil menghancurkan rantai yang mengikatnya. Tapi yang lebih gokilnya lagi, tiba-tiba tangannya mengeluarkan sebuah seperti asap hitam. Dan ternyata si Engine lagi memantau Rudo dari atas tebing karena dia sengaja dengan firasatnya terhadap Rudo. Yang dimana perkataan Rekto jadi kenyataan soal jiwa karena sarung tangan Rudo tiba-tiba mengeluarkan asap hitam dan pas dia memegang rantai, kerennya rantai tersebut diselimuti asap tadi dan berubah bentuk menjadi ada durinya gitu. Ini seperti perkataan Rekto, jika kau menghargainya, sebuah jiwa akan menempatinya suatu hari dan tentunya itu akan meminjamkan kekuatannya. Dan sepertinya para berandalan tahu sesuatu dengan kekuatan Rudo dan tentu saja si Engine juga, di mana Rudo bisa membuat benda menjadi hidup dan menarik kekuatan darinya. Dia seorang giver. Namun berandalan yang jarinya dimakan gak terima, mau itu giver atau apapun, dia nyuruh cepat membunuh Rudo.
Tapi dengan badasnya Rudo menghantam dengan rantainya, dan ketika rantainya diincar lalu terlepas, Rudo kini mengambil sebuah ban mobil yang dimana ban tersebut juga menjadi hitam dan berubah bentuk, membuat Enjin terkejut semangat karena Rudo bisa menggunakan lebih dari satu senjata. Dan ya, para berandalan pun dihabisi semua oleh Rudo. Namun pas mau menghajar satu orang lagi, Enjin turun dan menghentikan Rudo, yang dimana ternyata si Rudo tidak ingat sama sekali apa yang terjadi. Bahkan setelah itu dia mimisan. Enjin bilang kekuatan besar itu tubuh Rudo nggak bisa menahannya. Enjin pun minta maaf karena dia cuma mencari tahu jika Rudo punya kekuatan atau tidak. Enjin akan mengajari Rudo mengenai dunia ini dan juga kekuatan itu. Tapi sebagai gantinya, Enjin ingin Rudo bergabung bersamanya sebagai seorang janitor. Tetapi lucunya si Rudo langsung menolak, tidak mau. Pakai baju merah, rambutnya panjang, udah lagi cantik, tak terbayang. Entah kenapa hati ini mabuk kebayang, tapi kenyataan dia punya